Konflik antara Israel dan Palestina kian memanas. Aksi saling serang terjadi, bahkan serangan terhadap warga yang sedang beribadah. Dan hal ini memancing amarah dunia, terlebih dilakukan di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Lalu bagaimana suasana di sana? Kita akan menyapa Muhammad Hussein, warga negara Indonesia di Palestina. Selamat pagi waktu Jakarta. Assalamualaikum, Mas Hussein. Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Mas Hussein, sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi hari ini. Kami tahu situasi di sana tensi sedang memanas begitu antara Israel dan juga Palestina, terlebih di jalur Gaza. Saat ini pandangan mata Mas Hussein sendiri di Palestina, terutama di jalur Gaza, tempat di mana serangan roket Israel begitu diluncurkan. Bagaimana situasi di sana? Apakah sudah mulai berkurang tensi saling serang di sana? Ya, memang sejak tadi malam intensitas serangan dari pihak militer Israel belum juga reda, bahkan sampai saat ini saya masih mendengar beberapa kali dentuman di dekat tempat saya tinggal yang belum juga reda. Bahkan ada kabar dari beberapa media lokal yang saya baca bahwa malam ini akan lebih sulit dari malam kemarin karena aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga Palestina di Gaza juga lebih intens dari yang kemarin. Dan sejauh ini korban jiwa sudah mencapai angka 30 dari warga sipil Palestina. Di antaranya 10 di antaranya anak-anak, 1 orang wanita, dan lebih dari 160 korban luka. Dan kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat kita belum melihat adanya tanda-tanda akan selesai serangan udara malam hari ini. Belum ada tanda-tanda akan selesai, dan tadi Mas Hussein menginformasikan bahwa ada kabar yang beredar malam ini situasinya akan semakin memanas eskalasinya. Kabar itu didapat dari mana, Mas Hussein, dan apa antisipasi yang kemudian dilakukan oleh warga setempat, warga lokal? Ya, kabar ini kita dengar langsung dari beberapa media lokal yang memang independen dan juga kredibel. Ya, yang ini juga memang dari pagi itu sudah ada saling jual beli statement antara para pejuang Palestina dan para pejabat tinggi militer Israel. Bahkan Kementerian Angkatan Darat Israel, Benny Gantz itu sudah merestui untuk mengirimkan tenaga cadangan atau serdadu cadangan untuk dikirimkan ke wilayah perbatasan Gaza, yang dimungkinkan dengan begini akan ada agresi militer, bukan lagi eskalasi tapi agresi militer secara masif yang akan dilakukan di jalur Gaza. Artinya kalau kita bicara agresi militer ini kita bicara serangan dari berbagai arah, dari udara, dari laut, dan dari darat. Sementara warga Palestina sendiri mereka tidak ada persiapan khusus, ya, karena memang pertama tidak ada fasilitas yang bisa melindungi mereka dari serangan-serangan. Tidak ada bunker-bunker seperti di Israel. Di Israel ada bunker-bunker, namun di Palestina tidak ada bunker-bunker perlindungan. Jadi warga tetap standby di rumah. Bahkan saya lihat beberapa warga masih beraktivitas seperti biasa. Warung-warung masih buka, toko-toko masih buka, anak-anak masih bermain di luar, karena ini bukan pertama kali, kondisi ini bukan pertama kali bagi mereka, dan mereka sudah terbiasa menghadapi situasi yang mencekam seperti ini. Oke, Mas Hussein, lalu bagaimana dengan warga, 160 warga yang terluka saat ini? Apa mereka sudah dibawa ke rumah sakit? Dan di sana juga saya mengetahui ada Rumah Sakit Indonesia, dan apa peran dari Rumah Sakit Indonesia ini membantu para warga Palestina di Gaza ini? Ya, menarik kalau kita bicara tentang Rumah Sakit Indonesia, karena sore tadi atau siang tadi Rumah Sakit Indonesia juga menjadi sasaran tembak Israel. Tadi saya mendapat kabar langsung dari sahabat saya yang bertugas di sana bahwa area depan Rumah Sakit Indonesia itu terkena roket dari pesawat tempur Israel, dan itu mengakibatkan trauma terhadap para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Indonesia, yang notabene
notabene menjadi rumah sakit rujukan utama di jalur Gaza bagian utara yang melayani lebih dari 300.000 warga jalur Gaza di 3 kota yang mengitari rumah sakit Indonesia, kota Beit Hanun, kota Beit Lahia, dan kota Jabalia. Maka rumah sakit Indonesia ini benar-benar menjadi lembaga medis yang sangat vital yang diandalkan untuk bisa melayani para korban luka, dan semua korban luka yang jatuh dalam 2 hari terakhir dilarikan ke rumah sakit tentu tidak cuma di Indonesia tapi juga di rumah sakit yang tersedia di berbagai wilayah jalur Gaza. Oke, kita sama-sama memberikan concern ataupun perhatian yang besar tentunya terhadap warga negara Palestina ataupun warga Israel, warga sipil ya, tidak mempunyai salah apa-apa dan kemudian mungkin bisa jadi menjadi korban begitu. Ini tidak lagi berbicara soal bagaimana konflik antar agama tapi tentang kemanusiaan begitu. Mas Muhammad Hussein, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama Connected Ramadan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan sekali lagi kami benar-benar mengapresiasi waktu Anda untuk berkomunikasi dengan kami di tengah konflik yang kian memanas di Palestina, antara Palestina dan juga Israel ini. Terima kasih, Mas Muhammad Hussein. Oke.